beberapa belakang. Dua kali furnace dengan suhu yang tinggi. Jadi kalau ganja mabuk, jangan-jangan di sini mabuk semua. Enggak. Karena begitu dia terbakar, api asap yang ke atas ini dibakar lagi langsung baru keluar. Formaldehid dengan asam sulfat, maka ketika ditetes dia akan langsung keluar buih dan berwarna berubah dari orange dengan rapid pink, orange, ungu, hitam. Sehingga udah kita cek, Bapak izin, ini memang benar ini adalah metamfetamin. Mas dulunya aku ya. Kita periksa. Jadi satu adalah ganja, dalam nama ilmiah adalah cannabis sativa. Yang kedua adalah sabu. Sabu itu kalau dalam dunia kami, dari dunia ilmiah namanya metamfetamin. Jadi dia adalah turunan amfetamin yang mendapat tempelan gugus metil. Maka dia menjadi metil amfetamin atau metamfetamin. Kalau di lapangan dikenal dengan nama ice, crack, sabu dan lain sebagainya. Kemarin Pak Dir Narkoba sudah mengkonfirmasi. Jadi saat ini polisi tidak hanya untuk memeriksa dia positif atau negatif, jadi juga melaksanakan profiling terhadap barang bukti yang didapat. Yang pertama, apakah barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika di tempat lain ataukah tidak. Profiling itu melibatkan dua aspek. Pertama, aspek packing. Yang kedua, aspek namanya drug designer. Jadi aspek packing, kemarin sudah kita konfirmasi bahwa bungkus ini sama dengan yang ditemukan di Lampung dan Jakarta. Yang kemarin pemusnahan di Jakarta. Jadi packingnya sama. Per 1 kilo, satu bungkusnya kayak gini per 1 kilo. Jadi ininya terlihat memang bungkusnya seperti ini. Tadi juga sudah kita konfirmasi ke Puslapor. Memang iya bentuknya seperti ini. Tahapan berikutnya nanti akan kita profiling apakah narkotikanya sama enggak. Jadi namanya drug designer itu adalah ciri pembuat. Jadi kalau ada 5 orang dia membuat sabu, maka 5 orang ini ada desainernya beda-beda walaupun barangnya sabu. Jadi di dalam sabu itu ada bahan utama, ada poster, ada fingerprintnya. Nah fingerprintnya ini sama apa enggak, itu yang akan membuktikan bahwa sabu ini dibuat di satu tempat oleh seseorang atau beda orang. Jadi kalau di ganja itu ada namanya molecular designer. Kalau di sabu, di ekstasi, lalu di MDMA dan lain sebagainya itu ada namanya drug designer. Jadi penanda obat yang diciptakan karena kebiasaan seseorang membuat atau meracik obat itu. Sehingga kalau nanti isinya sama, komponennya sama, maka kita pastikan bahwa ini adalah sumber yang sama. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktur 4, Direktorat 4 Bareskrim Narkoba, bahwa pengungkapan yang diungkap oleh Bareskrim dengan Polda Lampung, kami berupaya untuk menghubungkan dengan pengungkapan yang selama ini. Jadi dari seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa khusus yang 4 kilo tadi itu kemungkinan ada kemiripan untuk kemasannya, tetapi perlu didalami lagi. Terkait dengan komunikasi yang ada ini, memang komunikasinya putus. Jadi yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan beberapa, kami termasuk kami sudah cek jajaran juga, Satres Narkoba jajaran, sampai saat ini belum ada yang menggunakan dengan metode dengan komunikasi BlackBerry Messenger, menggunakan ada barang buktinya BlackBerry Messenger atau menggunakan komunikasi dengan BBM. Sementara masih WA dan komunikasi yang lainnya. Nah, kemudian kita kembangkan seperti khusus yang 4 kilo ini kita dalami, koordinasi juga yang diungkap oleh Polresta Pontianak. Jadi ini terputus. Nah, sementara mereka menggunakan WA. Jadi untuk pengungkapan mereka berkomunikasi lewat menggunakan BBM, kami belum menemukan itu. Baik dari pengungkapan yang beberapa waktu yang lalu kita sendiri maupun Satgas Narkoba jajaran Polda. Karena yang di kami saja yang 4 kilo itu terputus, mereka hanya sebatas WA saja. Jadi ada kemiripan di bungkusnya ya? Sementara tadi yang kami sampaikan bahwa kemiripan untuk bungkusnya itu ada.
dan satu kemasan itu yang tadi berupa kemasan berupa China, satu kemasan per 1 kilogram. Itu yang kami dapatkan yang lengkap yang di Tanjung Mas. Sasarannya dari Pontianak yang rencana akan diteruskan atau didistribusikan ke wilayah Bali. Ini belum ada urgensinya untuk Ya, tentu kita dalami juga untuk PPPU-nya dari para tersangka ini, karena ini rata-rata mereka kan status misalnya sebagai kurir. Tentu kita akan melakukan panggilan terhadap sampai ya sampai ke atas. Tetapi kendala kita memang kebanyakan metodenya mereka ini adalah sistem putus. Ketika kita menemukan selalu terputus di hanya sebatas kurir saja. Itu. Tapi kita berupaya untuk bagaimana bisa untuk mencapai bandar. Pak, ini kan barang ada indikasi dari Freddy Pratama, Pak ya. Itu apakah pemesanannya akan melalui jalur apa, Pak? Darat atau laut atau udara? Kemudian ini kan barang mau disetorkan ke Bali ya. Nah, rencananya akan melakukan dari apa, Pak? Apakah kendaraan tadi itu? Khusus yang 4 kilo ya. Khusus yang 4 kilo bahwa barang ini dari Pontianak dan dari hasil pengembangan kami pemeriksaan tersangka yang ada di Pontianak, karena ini sama yang didapatkan di Pontianak 4 kilo juga, di sini 4 kilo, itu barangnya dari Malaysia. Nah, kami nggak tahu dari Malaysianya lagi dari mana lagi sumbernya, karena yang kami dapatkan dari itu informasi dapatkan dari Malaysia, kemudian dari Pontianak lewat laut kemarin, ya turun di Tanjung Mas. Tanjung Mas kemudian rencana lewat darat terus ke Jawa Timur, lewat ke Bali. Itu yang rencana mereka lakukan dengan menggunakan mobil pribadi. Jalur darat dan laut ya? Jalur darat. Jadi jalur laut, kemudian lanjut jalur darat ke Bali. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.